Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Gerindra M. Sanusi Jumat malam. Kuasa hukumnya meminta KPK untuk melanjutkan pemeriksaan hari Sabtu ini. Ya, sementara AW selaku Presiden Direktur Perusahaan Properti yang juga menjadi tersangka suap hingga kini ternyata masih menjalani pemeriksaan di KPK ya. Dan kita akan langsung bergabung bersama rekan Rahka Susanto yang memantau di gedung KPK Jakarta. Rahka, apakah sudah ada informasi terkini terkait pemeriksaan lanjutan M. Sanusi? Iqbal, memang pada hari Sabtu biasanya KPK jarang sekali melanjutkan pemeriksaan mengingat hari ini dinyatakan sebagai hari libur bagi ataupun tidak banyak pihak KPK yang bekerja sehingga kemungkinan besar hari ini tidak ada pemeriksaan lanjutan dari M. Sanusi. Namun satu hal yang cukup menarik, baru saja beberapa saat yang lalu sekitar pukul 12 Presiden Direktur dari PT APL Arisman Wijaya ini keluar dari gedung KPK setelah diperiksa lebih dari 16 jam, di mana tampak Arisman mengenakan rompi berwarna jingga yang menandakan bahwa Arisman ini ditahan. Dari informasi yang kami dapatkan, Arisman ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan saat keluar dari gedung KPK, Arisman memang tidak terlalu banyak berkomentar lebih jauh meskipun wartawan terus mencecar berbagai macam pertanyaan kepada Arisman. Bukan hanya itu sebenarnya, Iqbal, sampai dengan saat ini total KPK sudah menahan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap yang terjadi dari proses zonaisasi wilayah pesisir Jakarta maupun juga pulau-pulau yang ada di wilayah utara Jakarta. Dan dari info sebelumnya, ini memang pada dini hari KPK juga sempat menahan Trinanda Prihantoro yang merupakan personal asisten. Trinanda ini ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sementara M. Sanusi sendiri ditahan di Polres Jakarta Selatan. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi lebih jauh dari KPK terkait dengan penahanan 3 orang tersangka, dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda bagaimana perkembangannya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Ya, Rahka Susanto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Pasca tertangkapnya dan ditahannya Muhammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dalam operasi tangkap tangan oleh KPK Kamis lalu, hingga kini 2 rumah kediaman M. Sanusi di perumahan Permata Regency, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat tampak sepi. Ya, ini terlihat warga dan petugas keamanan perumahan mengenal sosok M. Sanusi sebagai orang yang baik dan suka bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Beginilah suasana rumah berlantai 3 kediaman Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi di perumahan Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat. Rumah mewah bernilai miliaran rupiah ini terlihat sepi tanpa aktivitas. Sempat terlihat 2 orang pembantu rumah tangga yang keluar rumah. Namun tak banyak bicara dan berlalu pergi meninggalkan awak media yang ingin mewawancarai. Tidak hanya satu rumah, pemandangan serupa juga tampak di rumah milik M. Sanusi yang lain, yang berlokasi hanya berbeda 2 blok di perumahan yang sama. Bagi warga sekitar, M. Sanusi dikenal baik dan suka bergaul dengan tetangganya. Terus terang ya, dia juga ibaratnya orang baik kok, bukan baik orangnya, sama warga juga baik, sama ya baik semua lah gitu. Sering ada tamu nggak Pak kesini Pak? Nggak tahu deh. Ya kalau ada kesempatan Pak Haji Sanusi baik, sering hadir, bisa pertemuan warga, pengajian gitu aja. Selain di kedua rumah M. Sanusi, kantor miliknya yang bernama Muhammad Sanusi Center yang berlokasi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur juga mendadak sepi. Padahal setiap harinya kantor ini ramai oleh para simpatisan M. Sanusi untuk menggalang dukungan menuju bakal calon gubernur DKI Jakarta usungan Partai Gerindra. Kini, kantor ini selalu terkunci dan dijaga ketat oleh sejumlah petugas keamanan. Dari Jakarta, Hilman Matauj, Sumantri, Metro TV. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendesak KPK untuk memeriksa seluruh anggota DPRD DKI Jakarta pasca penangkapan Muhammad Sanusi. LBH Jakarta meyakini selain Sanusi ada anggota DPRD lain yang ikut terlibat. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut banyak kejanggalan dalam kasus yang menjerat M. Sanusi dan Presiden Direktur Properti ternama. Salah satunya adalah proses penyetujuan proyek reklamasi Jakarta yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik hanya dalam waktu 3 bulan setelah pembahasan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur menyebut proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi lahan korupsi berjamaah. Pembahasan terkait Perda dan proyek reklamasi
Pantai Jakarta selama ini juga tidak pernah melibatkan masyarakat. Kami lebih lanjut melihat pola korupsi selama ini itu berjamaah. Damayanti misalnya di DPR, dia buktinya nggak sendirian. Dia melibatkan pihak-pihak anggota DPR yang lain. Itu trennya, itu tradisinya. Nah, saya juga mencurigai, kita juga mendorong KPK untuk membuka apakah anggota DPR lain juga terlibat. Atau bahkan misalnya anggota dinas-dinas terlibat juga. Hari ini rencananya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melanjutkan pemeriksaan Sanusi, tersangka kasus suap reklamasi wilayah Pantai Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama rekan kami ada Aftian Siswoyo langsung dari Gedung KPK Jakarta. Aftian, apa agenda pemeriksaan Sanusi hari ini? Ya, Zakia, kami sempat mendengar kabar bahwa hari ini memang Muhammad Sanusi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hasil dari OTT Kamis malam lalu akan diperiksa yang merupakan pemeriksaan lanjutan. Namun setelah kami melakukan konfirmasi hingga saat ini masih belum ada pemeriksaan kepada tersangka kasus suap reklamasi pesisir di Jakarta Utara yaitu Muhammad Sanusi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak pengacaranya, acara yang akan dilakukan sendiri hari ini adalah pihak keluarga akan mengunjungi Muhammad Sanusi di Polres Jakarta Selatan. Namun untuk pemeriksaan lanjutan sendiri hingga hari ini masih belum dilakukan oleh tim penyidik KPK. Dan Zakia, diketahui sebelumnya kasus ini berawal saat KPK menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan pada Kamis malam, dan dalam OTT tersebut penyidik KPK menangkap 3 orang yang diantaranya adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi bersama sopir pribadinya Gary serta personal asisten karyawan PT APL Trinanda Prihantoro di sebuah mal di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Selain menangkap 3 orang ini, Zakia, penyidik juga mengamankan uang senilai 1.142 juta rupiah serta sebuah mobil mewah sedan Jaguar bernomor polisi B123RX milik M. Sanusi. Dan terkait OTT tersebut, KPK akhirnya menetapkan 3 orang tersangka, diantaranya Muhammad Sanusi, Trinanda Prihartono, serta Arisman Wijaya. Dan di mana pukul 00.30 Sabtu hari ini, KPK resmi menahan Sanusi di Rutan Polres Jakarta Selatan, serta menahan Trinanda di Rutan Polres Jakarta Timur untuk 20 hari sementara. Zakia. Iya, Aftian, kemudian bagaimana dengan hasil pemeriksaan Presiden Direktur PT APL Arisman Wijaya tadi siang? Ya, Zakia, setelah melakukan pemeriksaan lebih dari 16 jam dan 10 pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada Presiden Direktur PT APL pada pukul 12 tadi, Presiden PT APL keluar mengenakan baju tahanan khas dari KPK. Dan sebelumnya, pasca ditetapkan KPK sebagai tersangka, Presiden Direktur PT APL ini sempat menyerahkan diri ke kantor KPK yang datang kemarin malam, Zakia, pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Meski ditanya sebuah pertanyaan oleh awak media, Arisman tampak bungkam dan hanya mengatakan bahwa pengacaranya saja yang akan menyampaikan terkait penahanan dirinya dan sambil bergegas memasuki mobil tahanan yang akan membawanya ke Hotel Prodeo. Sementara itu, kuasa hukum Arisman, Ibnu Ahyad, mengatakan bahwa penahanan terjadi usai pada Jumat malam kliennya menyerahkan diri ke pihak KPK. Dan lebih jauh lagi, Ibnu juga sempat menyampaikan kepada pihak media bahwa kliennya tidak banyak pertanyaan terkait berita acara pemeriksaan atau BAP, dan diantaranya penyidik menanyakan apakah ada penyerahan uang sebesar 2 miliar dan semua telah dijelaskan kliennya kepada penyidik KPK. Dan saat disinggung oleh awak media bahwa siapakah inisiator suap menyuap dalam kasus yang menyeret kliennya tersebut, Ibnu mengaku tidak mengetahui secara detail, namun Ibnu memastikan Presiden Direktur PT APL hanya menjelaskan adanya permintaan uang oleh Muhammad Sanusi sebesar 2 miliar rupiah. Zakia. Baik, terima kasih Aftian Siswoyo atas informasinya. Pemirsa, tersangka kasus dugaan suap raperda tata ruang strategis daerah pesisir dan reklamasi di Jakarta Utara, Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Kepala Hubungan Masyarakat Polres Jakarta Selatan Kompol Purwanto mengatakan Sanusi dalam kondisi sehat dan baik. Namun belum terlihat adanya pihak keluarga maupun kerabat yang mengunjungi Sanusi yang juga adalah adik kandung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Sanusi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan Kamis malam yang kedapatan menerima uang 1.140 miliar rupiah dari direktur sebuah perusahaan properti.